nih jurnalnya yang jurnal matematika gitu. Kalau misalnya jurnal PGSD ya jurnal pendidikan dasar. Kalau jurnal kedokteran ya kedokteran. Nah, itu punya punya rumahnya masing-masing. Nah, kemudian ada artikel yang dipublishkan di Proceeding. Nah, Proceeding ini Proceeding ini adalah bisa dikatakan mirip dengan jurnal ilmiah dari bentuk, kekhususan topik, atau hal-hal jenis. Jadi satu hal utama yang membedakan adalah biasanya proceeding ini adalah hasil dari conference ilmiah. Nah, teman-teman misalnya mengikuti seminar atau conference, nah itu kan dari penulis-penulis, kemudian presentasian dalam acara tersebut, ada konferennya tingkat nasional, ada konferennya tingkat internasional. Nah, seperti itu namanya paper conference. Nah, misalkan ini juga biasanya dalam durasi misalnya 1 tahun sekali gitu ya. Silakan teman-teman bisa nanti mencoba untuk mengikuti conference. Nah, oke, lanjut kita ke literatur review. Nah, untuk membuat artikel tadi, teman-teman mungkin yang belum pernah melakukan penelitian, kalian bisa menggunakan cara literatur review. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendapat materi literatur review. Saya sedikit mengulas saja. Jadi literatur review ini adalah karya ilmiah suatu topik tertentu yang merupakan resum hasil penilaian mendalam dan kritis dari publikasi-publikasi ilmiah yang sudah ada. Nah, jadi teman-teman bisa tidak hanya dari hasil penelitian yang dilakukan, tapi kalian juga bisa mengkaji artikel-artikel yang sudah ada. Nah, misalnya kalian topiknya tentang apa nih? Tentang kurikulum merdeka. Nah, teman-teman cari berbagai artikel yang variabelnya itu terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian kalian analisis, gitu ya. Nah, tips pada proses pembuatannya, yang pertama tentukan topik yang akan ditulis. Nah, pikirkan dulu nih tema apa yang paling booming atau diperlukan pada saat ini. Atau mungkin bahkan kalau untuk ini untuk tugas akhir kalian, mungkin dosen kalian sudah muncul tema apa yang bisa kalian akses untuk menyusun artikel ilmiah. Kemudian lihat kembali apakah sudah banyak atau kapan terakhir topik ini diangkat atau dibuat literatur review. Kemudian yang kedua, cari jurnal yang akan kita tuju. Nah, prediksi peluang untuk diterima. Jadi teman-teman mencari web jurnal ya. Silahkan cari peluang untuk diterima, misalnya kan kalau yang berindeks di skala nasional itu Sinta 1 sampai 6. Nah, teman-teman kalau mungkin baru berlatih, silahkan bisa masuk ke web jurnal yang mungkin Sinta 6, Sinta 5, seperti itu. Termasuk informasi apakah jurnal tersebut menerima review atau tidak. Jadi, kalian juga cek, boleh nggak sih kalau web itu menerima artikel kalian yang dari hasil review gitu ya, ataukah harus benar-benar dari penelitian nih kita pengabdian misalnya. Nah, lakukan langkah penulisan literatur review. Nah, langkah-langkah penulisannya, yang pertama mulai dengan mengumpulkan jurnal-jurnal terkait. Nah, ini semakin banyak, semakin bagus ya teman-teman. Jadi semakin nanti lebih valid ya, karena kan didukung dengan artikel lain gitu. Nah, kemudian yang kedua, silahkan dianalisis mendalam dari setiap jurnal yang dibaca. Apakah jurnal dapat dipercaya secara metodologi dan lain-lain. Kemudian kesimpulan yang diambil, kredibilitas publisher. Nah, termasuk publikasinya dari jurnal yang sudah terindeks atau belum. Tadi terindeks Sinta atau mungkin dari internasional. Nah, sudah terindeks atau belum. Kemudian mulai membuat outline yang akan ditulis dalam review. Dari pendahuluan sampai kesimpulan. Nah, perhatikan teman-teman kan kalau membuka web jurnal itu kan ada arsipnya ya. Jadi teman-teman bisa mengakses contoh
jurnal yang pernah terbit di web tersebut di bulan sebelumnya gitu, edisi sebelumnya. Kemudian yang keempat, silahkan mulai menulis review. Jadi tulis apa saja yang sudah ada di dalam kepala kalian. Jadi akan lebih mudah memperbaiki apa yang sudah ada dibandingkan masih belum ada. Misalnya kalian menemukan temuan nih, misalnya kalian sudah mereview 50 artikel misalnya ya. Oh, ternyata di dalam artikel-artikel itu semua tuh masih ada kurangnya. Nah, itu kalian lengkapi misalnya. Nah, itu kan suatu keterbaharuannya di situ ya. Kemudian yang kelima, buat kesimpulan yang baik berdasarkan urutan pemikiran yang telah ditulis. Jadi sudah harus dipikirkan sejak awal, jadi mau dibawa kemana pikiran para reviewer atau pembaca saat membaca karya kalian, seperti itu. Nah, prinsip penulisannya untuk literatur review ini yang pertama, mulai dengan pendahuluan atau introduction dan diakhiri dengan kesimpulan. Kemudian yang kedua, selalu buat hubungan yang logis antara topik dan masing-masing subtopik. Kemudian hati dalam plagiat penulisan, jadi kemampuan parafrase ya, teman-teman. Jadi tidak bisa tuh membuat artikel yang copy di artikel sebelumnya, akan terkena pelanggaran etika dalam penulisan jurnal ya. Jadi nanti akan menggunakan Turnitin. Nah, kalau itu di atas 30% berarti teman-teman melakukan plagiasinya cukup tinggi seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan lupa menuliskan sitasi. Nah, teman-teman kan pastinya kalau membuat artikel itu kan dari bahan artikel dari si A, si B, si C. Nah, itu tolong A, B, C itu dimasukkan. Jadi itu namanya mensitasi karya orang lain sehingga kalian tidak terkena plagiasi. Tapi kalau kalian memunculkan pendapat temuan mereka tanpa kalian mensitasi, nah itu nanti dinamakan plagiasi karena kalian mengakuisisi temuan dari yang sudah pernah orang lain temukan gitu. Kemudian yang kelima, presentasikan pengetahuan kita sebagai penulis, buat atau highlight tiap subtopik yang akan kita tulis. Dan yang ketujuh, pastikan ada paragraf transisi untuk menghubungkan subtopik dengan subtopik selanjutnya. Nah, pada penulisan pendahuluan, introduction ya, jadi kita harus menentukan dan menuliskan topik, permasalahan atau bidang yang menjadi fokus perhatian. Yang kedua, identifikasi. Nah, tren atau hasil penelitian terbaru, topik yang ditulis. Nah, konflik. Identifikasikan konflik pada teori, metode, hasil dan kesimpulan penelitian sebelumnya. Kemudian, alasan kenapa ingin membuat review. Kemudian, ruang lingkup yang akan dibahas dan buat menjadi satu perspektif kesimpulan masalah. Nah, itu yang ada di introduction. Kemudian di isi review. Nah, tentukan subtopik ya. Kan ada beberapa subtopik. Subtopik harus membuat alur cerita yang runut. Nah, pada akhir bahasan subtopik harus nyambung dengan subtopik selanjutnya. Kemudian juga tampilkan gambar rangkuman dari beberapa teori yang ada. Jadi gambarnya harus kalian buat sendiri gitu ya. Kemudian ada resume dalam bentuk tabel. Kemudian pastikan setiap tulisan harus dapat meyakinkan pembaca ke arah kesimpulan yang akan ditulis. Nah, ini misalnya contohnya review. Kemudian penulisan kesimpulan. Nah, kesimpulan utama dari berbagai penelitian dan artikel penting ya, tetap fokus pada tujuan dan introduction. Nah, perhatikan juga kelemahan atau kesenjangan metodologi penelitian sebelumnya. Kemudian mungkin ada ketidakkonsistenan ya beberapa teori dan temuan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan studi di masa depan serta rekomendasinya. Tuh. Nah, kemudian ada 5 langkah sederhana melakukan literatur review. Yang pertama, teman-teman silahkan mencari literatur yang relevan. Nah, yang pertama, cari literatur yang relevan dengan topik Anda. Dalam konteks ini, literatur berarti sumber akademis seperti buku atau artikel jurnal sesuai topik Anda. Nah, sesuai misalnya kalian variabelnya apa nih? Nah, kalian juga
sama cari jurnal